Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 8 Maret 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKI Yesus Jateng. Adapun tema renungan kita hari ini adalah tidak dihukum. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Mungkin di antara kami ada yang sakit, tidak enak badan, tapi kami tetap bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami dan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan merenungkan firman-Mu ini, agar biarlah melalui hamba-Mu ini dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan Injil Yohanes pasal 7 ayat 53. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 disambung ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 dengan judul perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat Petra yang terkasih, anak-anak Tuhan yang sangat dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus yang berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi yang pada saat itu sangat tidak menyukai Yesus. Memang ada 1-2 yang menyukai Yesus. Salah satunya adalah Nikodemus. Kita tahu ya, di Yohanes pasal 3, Nikodemus menjumpai Yesus dan tahu siapa Yesus. Tapi sebagian besar para pemimpin agama Yahudi pada saat itu benci terhadap Tuhan Yesus. Tidak menyukai Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, melakukan hal yang luar biasa, khotbahnya luar biasa, dan itu membuat mereka tidak menyenangi Tuhan Yesus. Nah, dalam pasal yang ke-7 kita melihat bagaimana mereka ketem-ketem, kata orang Jawa. Jadi marah sekali gitu ya.
pengen menangkap Yesus, tapi mereka tidak punya alasan untuk menangkap Yesus. Sehingga pada kesempatan itu mereka, ketika Yesus pagi-pagi benar berada di bait Allah dan sedang mengajar, duduk mengajar banyak orang yang pada saat itu berkumpul untuk mendengarkan Yesus, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, perempuan ini kedapatan tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Saudara-saudara, para pemimpin agama Yahudi saat itu sangat licik dan ingin menjebak Yesus dengan kasus perempuan yang berzina itu. Mereka ingin menjerat Yesus dan memenjarakan Yesus. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yesus tidak reaktif terhadap apa yang disampaikan oleh para pemimpin agama Yahudi. Dan Injil Yohanes menyaksikan bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus tidak langsung menjawab, "Oh betul, hukum Taurat mengatakan begitu, lalu lemparilah perempuan itu dengan batu." Dia juga tidak mengatakan, enggak. Saya mengajarkan kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya, membenci kamu. Tuhan Yesus tidak melakukan keduanya. Tuhan Yesus tenang, tidak reaktif, tidak ikut-ikutan untuk menghakimi orang perempuan itu. Yang ia lakukan adalah ia membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara-saudara, ini pelajaran pertama yang kita dapatkan pada saat ini. Seringkali kita gampang sekali untuk reaktif. Jadi kalau ada sesuatu kita gampang sekali bereaksi tanpa berpikir panjang. Kita gampang sekali untuk merespon, untuk menanggapi tanpa berpikir panjang. Saudara, saat ini kita melihat bagaimana Yesus tidak reaktif. Ia ketika mendapatkan perkataan-perkataan itu dari para pemimpin agama Yahudi, ia membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Meskipun saudara-saudara kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, jadi Tuhan Yesus dihujani dengan banyak sekali pertanyaan, terus-menerus. Jadi bukan sekali bagaimana pendapatmu tentang perempuan ini, tidak. Tapi Tuhan Yesus dihujani dengan pertanyaan yang terus-menerus, dan itu ada di ayat yang ke-7. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang, bukan cuek, bukan tidak peduli, tapi tenang. Ia tenang, tidak reaktif, dan setelah ia tenang dan bisa membuat situasi pada saat itu kemudian mengalami sesuatu yang siap untuk mendengarkan jawaban Yesus, maka di ayat yang ke-7 itu di sana dikatakan, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, ketika Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, ia mencoba untuk berefleksi, ia mencoba sebagai manusia seperti kita yang Tuhan Yesus 100% manusia, ia mencoba untuk tenang, ia mencoba untuk mengolah semuanya, tidak langsung menjawab. Dan jawabannya luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Bayangin kalau orang dikatakan begitu, orang-orang saat itu dikatakan barang siapa ya di antara kami yang tidak berdosa, maka Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada mereka,
Kita semua berdosa, sama dengan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawaban Tuhan Yesus membuat orang-orang pada saat itu tidak berkutik. Karena orang sadar bahwa semua orang pada saat itu dan juga kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus cuma mengatakan kalimat itu, lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tuhan Yesus membiarkan mereka untuk berpikir. Tuhan Yesus tidak menghujani mereka dengan ayat-ayat dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus tahu tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus tahu mana yang baik tentang kasih. Tapi Tuhan Yesus cukup mengatakan perkataan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak membuat orang-orang pada saat itu kemudian Tuhan Yesus tidak membuat orang-orang pada saat itu kemudian marah, tapi membuat orang-orang pada saat itu untuk merefleksikan. Jadi Tuhan Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah, itu memberi kesempatan kepada mereka untuk berpikir. Dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka juga orang yang berdosa. Dan kisah tadi Yohanes pasal 8 mengatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun di antara mereka yang menghukum engkau? Dan perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Saudara-saudara, jangan reaktif, tetap tenang, supaya kita bisa memilih kata-kata yang tepat, mengolah segala yang kita terima dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga ketika kita menjawab, kita bisa menjawabnya dengan tepat. Tidak gerusa-gerusu, tidak reaktif, tidak membuat orang yang kita menghakimi kita atau memojokkan kita menjadi lebih marah. Tapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk juga berefleksi, merenungkan apa yang harus mereka lakukan yang terbaik. Itu pelajaran yang pertama, saudara-saudara. Dan kita diingatkan pada firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15b, di sana dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Pelajaran yang kedua dari kisah yang kita baca tadi, saudara-saudara, kita mendapati bahwa kita diajak untuk tidak ikut-ikutan. Jadi kalau tadi tidak reaktif, lalu yang kedua tidak ikut-ikutan. Saudara-saudara, ketika kelompok orang banyak itu berkerumun dan mengatakan perkataan-perkataan yang provokatif, biasanya banyak orang yang gampang terprovokasi. Tapi Yesus tidak. Dan kita diajak untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah ikut-ikutan. Nah, saudara, resepnya di mana? Resepnya adalah ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan. Bacaan kita tadi dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 53, terutama bagian B, saya akan membacakan semuanya ayat 53, lalu mereka pulang, orang-orang yang berkumpul itu pulang di bait suci, masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk berdoa. Ini teladan Yesus yang luar biasa bagi kita. Yesus 100% manusia, memberikan teladan kepada kita untuk selalu dekat dengan Allah, untuk berdoa. Dan itulah kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita, bukan kekayaan kita yang membuat kita hebat, yang membuat kita mampu untuk melawan segala godaan, tetapi adalah kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan yang kita peroleh
dalam kedekatan dan doa kita kepada Tuhan. Yesus tidak ikut-ikutan dan kita diajar melalui cerita kisah tadi supaya kita juga tidak ikut-ikutan. Memang tidak mudah saudara-saudara ketika ada suara-suara yang begitu banyak yang menghakimi kita, bisa jadi kita akan mudah ikut-ikutan menghakimi. Tetapi kita harus tenang. Tadi bacaan kita dalam saya menyampaikan di Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B, supaya kita tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Supaya kita nggak ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan menghakimi orang lain, apalagi kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kesalahan orang lain, kita hanya mendengarkan dari apa yang orang lain sampaikan, nah itu masalah besar. Itu kesalahan yang sangat besar. Karena kita menghakimi apa yang kita tidak tahu. Dan itu tidak boleh terjadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita mendengarkan orang yang menggosipkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Kadang-kadang kalau orang yang menjelek-jelekan orang lain itu nadanya cara menyampaikannya meyakinkan dengan semangat yang berkobar-kobar, itu bisa mempengaruhi orang lain untuk ikutan terhadap orang itu, ikut nggak seneng, ikut membenci, ikut menghakimi, bahkan ikut menghukum kadangkala. Nah, kita diajak untuk tinggal tenang dan percaya, karena disitulah terletak kekuatan kita. Kalau kita nggak mampu untuk mendengarkan suara-suara seperti itu dan mudah ikut-ikutan, ya kita harus menjauh dari hal yang seperti itu, supaya kita tetap melakukan kehendak Tuhan, tidak menghukum orang lain. Karena tanpa kita sadari ketika kita mendengarkan terpengaruh suara-suara, kalau dalam bacaan kita tadi suara-suara orang-orang yang mengatakan kepada Yesus supaya Yesus berpendapat sesuai dengan hukum Taurat, merajam perempuan itu, ya kita kalau ikut-ikutan ya kita akan bersalah. Nah saudara-saudara, oleh karena itu mari kita belajar, ini hal yang kedua, supaya kita tidak ikut-ikutan. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat sosok Yesus yang luar biasa. Kalau tadi dua pelajaran yang pertama dan kedua memperlihatkan teladan Yesus sebagai 100% manusia. Dan pelajaran yang ketiga ini mengajarkan kepada kita tentang sosok Yesus yang 100% Allah. Yesus Allah kita adalah Allah yang maha pengampun, Allah yang rahimi, yang sangat mengasihi, yang tidak serta-merta menghukum manusia, tetapi yang memberikan kesempatan pada manusia untuk bertobat. Dan kesempatan itu diberikan terus-menerus. Oleh karena itu dalam bacaan kita tadi, dalam ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, ketika perempuan itu menjawab Yesus, tidak ada Tuhan, tidak ada yang melempari aku dengan batu. Lalu Yesus menjawab, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Seberapa besar pun dosa yang dilakukan, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Untuk saya dan saudara, untuk bertobat. Selalu ada waktu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi kita. Kalau di Injil Yohanes pasal yang ketiga, ia datang bukan untuk menghakimi dunia ini. Ia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus hanya mengatakan, oke, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Tuhan Yesus enggak berkhotbah macam-macam, Tuhan Yesus enggak menyalahkan, Tuhan Yesus enggak mengungkit-ungkit, kamu kenapa sih, kok dadak berzina, kamu kenapa? Tuhan Yesus enggak mengungkit-ungkit itu. Tuhan Yesus enggak menghakimi, Tuhan Yesus enggak nyala-nyalain perempuan itu. Tuhan Yesus cuma mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Selain tadi saya menyampaikan bahwa Tuhan kita luar biasa,
selalu memberikan kesempatan pada manusia untuk bertobat apapun dosa kesalahan yang dilakukan. Tapi kita juga dari situ belajar untuk mau mengampuni. Kalau Tuhan Yesus mau mengampuni, memaafkan, maka kita juga diajak untuk mengampuni, memaafkan orang lain. Dan memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat dosa. Tidak menghakimi, tidak mencecar orang lain. Tidak mengkorek-korek kesalahan orang lain. Tapi terus mendukung untuk orang itu bertobat. Kiranya Tuhan menolong kita semua saudara-saudara untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan kami saat ini mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Mau menerima kami apa adanya. Mau memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk bertobat. Yang tidak pernah mengkorek kesalahan. Tapi dengan penuh cinta kasih. Melihat kami, mengangkat dosa kami. Menolong kami untuk bertobat dan menjauhi dosa dan kesalahan. Di masa prapaskah ini ya Tuhan, bimbing kami semua untuk dapat mendisiplin rohani kami, untuk dapat mengendalikan diri kami, untuk berpuasa pantang terhadap hal-hal yang harus kami pantang, termasuk di dalamnya pantang untuk menghakimi orang lain, bahkan pantang untuk menghukum orang lain. Karena kami melihat Yesus yang tidak menghukum, tapi mengasihi, memberikan kesempatan untuk bertobat. Bimbing kami juga untuk meneladan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah pada saat ini. Dan kiranya Tuhan terus membimbing kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Berkati Radio Petra dengan segala yang dirancang, direncanakan. Berkati setiap orang yang melayani dalam Radio Petra. Berkati kami semua dengan pekerjaan tugas tanggung jawab kami. Apapun yang kami lakukan. Biarlah tuntunan Roh Kudus menjadikan kami bersuka cita. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyempurnakan doa kami. Yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.